media nasional sampai ke internasional. Oke, Ya, lanjut. seperti itu. Jadi itu sekilas singkat tentang Venus Live. Jadi kita memang bisa mempublikasi ke media-media nasional, ke media internasional gitu kan. Jadi untuk background Venus Live seperti itu. Kalau background saya sendiri ya supaya terlihat lebih kredibel nih siapa yang ngomong, dia tuh apa dulunya kan. Biar juga di sini teman-teman bisa percaya lah sama apa yang nanti akan saya sampaikan gitu. Jadi background saya itu dulu pendidikan S1 komunikasi di jurusan Public Relations. Jadi memang sejalur tuh. Saya belajar tentang PR dan di industri ini saya juga komit untuk melanjutkan, bahkan untuk update terus nih apa yang kira-kira terbaru itu di industri ini. Jadi buat teman-teman di sini yang punya background komunikasi nih atau punya background apa bisa belajar bareng-bareng kita di sini. Seperti itu. Jadi paling kalau dariku itu Mbak, mungkin presentasinya boleh ya. Oke, keren banget ya background-nya. Tapi aku kelupaan sesuatu. Tadi Apa mungkin tuh? terlalu nervous nih gara-gara ngelihat teman-teman semua di sini. Belum kenalan, saya Oh pribadi. iya betul. Halo semuanya, nama saya Feby, saya dari Free Times. Ya, itu aja kali ya. Kalau background pendidikan mungkin hampir sama nih sama Mbak Lisa. Kebetulan aku juga sebenarnya lagi ngambil S1-nya bukan ilmu komunikasi, tapi S2-nya komunikasi. Jadi ini sangat menarik, pengen dengar langsung dari Mbak Lisa. Mungkin tanpa berlama-lama aku share screen ya. Oke, Oke, sudah terlihat? siap. Jelas. Oke, Ya. silakan Mbak Lisa, waktu Nah, dan dipersilakan. oke, terima kasih. Halo teman-teman semua. Jadi di sini sebelum kita masuk ke materi, aku sebenarnya pengen interaktif dulu nih, pengen tahu sebetulnya dari teman-teman yang ada di sini semuanya udah tahu belum sih press release itu apa? Boleh dong tolong komen di chat ya. Kayak aku tahu Kak atau aku belum tahu. Jadi aku dapat gambaran nih, kira-kira siapa yang udah punya gambaran sebelumnya atau yang masih benar-benar abu-abu, masih kosong kayak gitu. Boleh ya ditulis di kolom chat ya, aku buka. Oke, ada yang tahu nih ya. Jadi ya seperti yang kita tahu tapi pengen lebih tahu. Siap-siap. Berarti di sini udah punya gambaran sebelumnya seperti itu. Jadi boleh di next Kak untuk slide-nya. Jadi sebetulnya kalau untuk pengenalan awal introduction ya, kalian semua tahu, sebenarnya kita pakai kata kunci aja ya biar gampang inget di otak kayak gitu. Jadi press release itu sebetulnya pengumuman resmi teman-teman. Jadi suatu message atau info yang dikeluarin dari organisasi atau perusahaan itu untuk kita sebarin secara meluas, yaitu ke media massa ataupun ke masyarakat umum. Jadi kita itu kasih satu informasi terperinci tentang suatu hal, bisa itu tentang kejadian, bisa itu tentang launching produk, bisa itu tentang klarifikasi, dan macam-macam. Jadi apapun message yang kita tampilkan ke publik itu sebetulnya bisa dikategorikan press release. Gitu. Dia biasanya ditulisnya dalam bentuk teks, ya kalau kalian tahu tuh artikel aja. Terus juga paling bawah banget komponennya kalau dulu aku kuliah PR itu wajib ada kontak person. Jadi si media itu bisa klarifikasi langsung atau bisa menghubungi si orang yang ada di kontak person ini. Itu penting banget ya karena untuk double check biasanya kayak gitu. Nah, press release ya pokoknya dia untuk kita biasanya media itu juga butuh untuk wawancara eksklusif kalau memang ada kebutuhan informasi yang pengen mereka dapetin lebih lanjut. Boleh next, Kak? Halo? Oke. Jadi buat teman-teman di sini kalau tadi aku lihat di chat box ya pada tahu press release apa dan udah familiar mungkin. Nah, ini dia contohnya. Nah, ini aku contoh ambil di sebelah kiri ini dari Free Times. Jadi kan Free Times ini platform di mana bisa publikasi press release. Jadi kalau kalian lihat di sini ini salah satu contoh press release yang udah cukup baik walaupun aku nggak screenshot sampai bawah, tapi press release itu harus ada tanggalnya di depan nih. Jakarta 12 Juni. Jadi tahu kapan berita ini dikeluarkan. Dan sebetulnya komponen press release itu paling utama kalau misalnya kalian kirim ke media itu ada kategorinya, segera untuk disiarkan, disiarkan segera, atau masih bisa kapanpun disiarkan gitu, timeless. Jadi ada beberapa kategori, itu sebelum kalian kirim ke media tuh harus dikasih tanda seperti itu gitu. Nah ini yang udah nyampe ke media, kalau aku baru kasih lihat yang udah di-publish aja gitu kan.
Nah, ini dia contohnya, ini dari press release yang kita bikin dan ini yang sudah masuk ke media. Biasanya teman-teman, kalau press release yang kita tulis masuk ke media lagi itu pasti diedit sama editornya. Jadi nggak semerta-merta sama persis sama apa yang kita bikin. Seperti itu. Boleh lanjut, Kak? Nah, sebenarnya sebelum kita jauh-jauh, kita tuh harus tahu dulu sih sebenarnya press release ini kita bikin untuk apa sih? Supaya kita bikinnya juga pakai hati gitu ya. Kita bikin sesuatu itu menjiwai. Jadi yang paling utama itu kalau kita bikin press release, kita mau nih dapat perhatian dari publik aktivitas yang kita bikin. Jadi message-nya itu harus sampai. Orang tuh nerimanya secara clear. Dia tahu, oh untuk ini. Jadi memenuhi syarat 5W1H. Ada what, who, when, where, why, and how kayak gitu. Jadi itu penting banget ada di dalam komponen press release gitu. Dan ditulis dengan jelas, padat, menarik agar menarik perhatian. Jadi bahasanya itu nggak terlalu yang basa-basi gimana ya, beda sama kalau kita nulis opini. Press release itu harus padat. Kalau bisa bahkan di paragraf utama itu udah menjelaskan keseluruhan isi dari si press release ini. Itu yang bagus sebetulnya gitu. Nah, yang ketiga ini yang nggak kalah penting itu based on data. Jadi informasi yang disampaikan ini harus akurat dan juga relevan gitu. Yang ada value atau nilai beritanya. Jangan sampai kita bikin press release cuma karena misalnya disuruh atasan, jadinya inti dari topiknya itu nggak tersampaikan. Harus yang justru jelas ini arahnya kemana seperti itu. Jadi dari judul sampai ke isi itu udah yang komplit. Itu yang bagus press release itu yang punya tujuan. Next, Kak. Nah, ini cara ngebuatnya. Jadi buat teman-teman, kita tuh sebenarnya ada dua apa ya, jatuhnya gini, kalau zaman saya kuliah dulu, itu kita dikasih tahu cara bikin press release yang tradisional gitu, teman-teman. Di mana bahasanya mendayu, di awal itu kita ngebikin orang tertarik dulu, terus wajib apa namanya, kayak dibikin tanggal dan lain-lain. Tapi sekarang ini, jujur aja press release itu udah arahnya ke digital banget ya, teman-teman. Bedanya apa? Kalau dulu itu kan kita nulis press release, berharap dimasukinnya itu ke koran, ya kan, ke majalah, ke radio, itu kan media lama. Kalau sekarang tuh new media, berita online, ataupun kayak bahkan ke Twitter atau ke Instagram tuh yang lagi ngehits. Press release itu nyampe kemana-mana. Jadi itu bedanya. Jadi karena perbedaan itu, maka di situ saya tulis cara pembuat press release itu di terakhir ini ada SEO. Gitu. Itu penting banget nih. Tapi yang paling utama tuh kita untuk membuat press release ini harus berdasarkan riset, teman-teman. Terutama di Venus Live itu kita itu perusahaan yang mengedepankan fakta dan data gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih, kita kumpulin dulu datanya, kita cari tahu di internet, kita cari tahu secara langsung gitu. Dan kemudian kita kalau perlu kita harus wawancara. Kita tanya langsung ke orangnya gitu supaya clear, nggak ada bias kayak gitu. Terus setelah kita udah dapetin data dan wawancara, kita interpretasi, artinya kita uraikan apa maksud dari hasil ini semua dan diterjemahkan ke bahasa yang mudah dimengerti sama orang. Intinya nih kita sebagai orang penulis press release, kita harus menerjemahkan apa yang perusahaan mau atau orang lain ini mau ke publik. Jadi saling pengertian dua arah itu yang baik. Jangan sampai apa ya, misunderstanding itu dihindari banget ya teman-teman. Jadi penting banget di riset ini harus matang. Nah ini karena kita sekarang ngomonginnya era digital, jadi sekarang itu press release kalau menurut kami nih di Venus Live setelah kami riset, itu paling penting banget punya satu kata kunci atau dua kata kunci. Saya kita mau launching tentang produk ya, ini aku kasih gambaran contoh skincare gitu. Kita bikin kata kuncinya tuh apa, misalnya kita mau skincare foundation terbaik di 2023. Jadi ketika orang search di Google, itu foundation terbaik 2023 tuh brand kita bisa muncul. Jadi karena kita go-nya digital, jadi press release ini juga kita harus arahkan penulisannya itu SEO banget, SEO friendly kayak gitu. Jadi kita cara untuk supaya kita bisa tentuin SEO-nya itu kita tentuin dulu kata kuncinya mau seperti apa. Kalau dulu nih, kalau waktu saya kuliah, waktu saya tradisional dulu, itu nggak ada, teman-teman. Jadi ini memang baru. Jadi waktu dulu saya kuliah, saya diajarin cara bikin yang baik aja gitu. Kalau sekarang nggak bisa cuma dengan cara yang baik, tapi yang benar. Yang benar itu ya kita harus ikutin nih kata kunci zaman sekarang apa yang lagi tren, apa yang dibutuhkan sama masyarakat. Gitu. Tapi juga kita nggak melepas esensi dari
isi artikelnya itu sendiri. Jadi pesannya ini tetap kita harus punya bobot, yaitu ada 5W1H itu harus terpenuhi. Ini yang di semuanya ya, konvensional maupun apapun ini harus ada 5W1H. Harus objektif juga teman-teman. Jadi seperti yang tadi bilang, riset itu yang ngebikin hasilnya itu objektif. Jadi emang sesuai sama kenyataan ya. Juga judul sama isi itu sama. Kita sebetulnya challenging-nya di digital ini supaya orang tertarik sama kita harus bikin sesuatu judul yang bombastis kan. Tapi sometimes kayak nggak sejalan sama si isinya itu. Jadi itu kayak kurang. Kalau bisa judul bombastis oke, isinya juga oke, jadi menarik. Dan yang terakhir jangan lupa kontak person yang tadi aku bilang di awal. Nah ini yang terakhir ya, tujuan kenapa harus SEO friendly, karena supaya gampang ditemuin sama orang. Kan kita tujuan kita bikin press release itu kan ya emang untuk diketahui kan gitu. Jadi kita bikin semudah mungkin orang nyari itu gampang. Oke, next Kak. Nah, apa aja sih sebenarnya komponen dari press release yang penting gitu kan? Yang pertama itu yang paling utama karena orang Indonesia tuh biasa itu kan tingkat membacanya masih bisa kita bilang belum sebaik negara-negara lainnya. Jadi judul tuh bikin yang menarik. Kalau judulnya menarik, orang tuh mau baca. Karena kan kita tujuan kita bikin sesuatu kan kita pengen ini nyampe beneran gitu. Contoh press release yang menarik itu Hotman Paris pernah bikin, itu bahasanya dibikin semi formal dan dibikin gaul. Jadi itu bisa sampai nyampe ke sosial media seperti itu. Jadi at some point zaman sekarang judul itu juga penting, teman-teman. Terus paragraf pembuka yang kuat. Jadi untuk press release di awal-awal emang harus menarik. Terutama kalimat pertama itu harus eye-catching supaya orang mau terus baca sampai habis. Juga tubuh beritanya merinci. Jadi kalau kita tulis press release dengan 5W1H itu kita juga bisa menjelaskan jadinya kan kira-kira apa sih fenomena yang terjadi nih dari si berita ini gitu yang mau kita sampaikan, supaya juga wartawan yang nge-publish ini tuh nggak ada pertanyaan 2 kali di kepala mereka. Nah yang penting ini press release itu sebetulnya harus ada kutipan dari narasumber tuh yang titik 2 ujar misalnya ujar Lisa Ramadanti selaku direktur misalnya kayak gitu. Kenapa? Karena supaya lebih meyakinkan bahwa oh ini benar yang ngomong ini orang yang kredibel. Juga yang kelima nih, kita dalam bikin press release nih biasanya junior-junior PR itu, kita juga harus kita rapihin lagi nih bahasanya enak dibaca nggak, terus udah kira-kira udah memenuhi KBBI nggak, karena beberapa hal itu KBBI itu juga penting, jangan sampai kita kayak nulis, terus spasi, titik, spasi, jadi kayak kurang profesional, itu dihindari. Walaupun bahasanya semi formal, tetap yang namanya KBBI itu penting kita perhatikan, kayak gitu. Nah, yang terakhir nih yang nggak kalah penting itu distribusinya. Kita harus nemuin satu channel atau platform di mana kita bisa menyebarkan press release ini. Kita biasanya perusahaan ya punya website pribadi. Yang kedua itu punya agregator nih, ya misalnya kita bisa kerja sama Free Times. Terus yang ketiga ya kita bisa langsung kayak ke media-media yang kita sasar seperti itu. Next Kak. Nah juga ini poin pentingnya ya teman-teman dalam kita menulis press release ini. Jadi kita tuh harus yang paling utama tuh tahu kita mau nulis buat siapa. Jadi kita kenali dulu nih target audiens kita. Kita pahami, misalnya kita mau nulis peluncuran sneakers di apa namanya sneakers day misalnya ya. Jadi kita tahu oh target kita nih anak-anak muda. Kira-kira range usianya sekitar dari 13 sampai misalnya 35 tahun. Jadi kita mungkin bahasanya jangan terlalu kaku atau jangan kayak kita mau ngeluncurin apartemen beda gitu. Jadi ini targetnya anak muda jadi bahasanya juga harus lebih luas kayak gitu. Yang kedua, kita kalau bisa nulis press release itu bahasanya yang jelas dan nggak terlalu teknis. Jadi bedakan antara kita menulis karangan ilmiah sama menulis untuk media. Jadi kalau untuk media itu sebisa kayak jadinya lebih mudah untuk dicerna gitu. Lagi pula zaman sekarang itu kalau mau formal banget mungkin cuma kayak perusahaan-perusahaan yang bisa bergerak di bidang sumber daya ya. Jadi kalau misalnya kayak untuk produk-produk itu lebih ke semi formal juga masih bisa diterima sih gitu. Yang penting kan intinya sampai ke media itu media bisa nerima dengan baik kan. Juga kita harus menyertakan yang ketiga fakta dan angka yang mendukung. Jadi kalau misalnya kita bilang kita mau nge-launching produk baru nih dari mobil, misalnya dealer mobil ya, dia mau kayak ngeluncurin produk baru. Dia kasih tuh fakta dan angka, misalnya penjualan di kuartal sebelumnya tuh berhasil berapa unit terjual. Terus yang ini targetnya apa. Jadi ada
apa ya, ada acuan-acuannya itu yang jelas. Itu penting juga tuh di press release. Kita naruh data, angka, terus juga literatur kayak gitu. Nah, yang penting juga nih supaya diterima sama media yang keempat, press release itu sebetulnya jangan terlalu jualan, jangan terlalu promosi gitu. Karena kalau hard selling gitu biasanya sama media tuh di take down. Karena media ini kan nggak untuk jualan, tapi mereka untuk menyiarkan berita. Jadi kalaupun ada kita mempromosikan sesuatu itu, konsepnya itu kita harus bercerita, storytelling, itu yang penting. Nah, terus ini yang kelima, bahasanya tuh sederhana dan padat, yang aku bilang tadi di awal. Kalau terlalu bertele-tele pun jadinya kurang dapat intinya mana. Nah, yang penting juga harus dirapihin dan diperiksa ulang, gitu, supaya eee, istilahnya press release-nya ini berkualitas lah, kayak gitu. Next, Kak. Nah, dari goals-nya itu apa sih press release itu kan sebenarnya brand itu kenapa sih harus bikin press release? Jadi dia tuh untuk membangun brand awareness, kesadaran merek. Jadi orang-orang tuh tahu, misalnya kayak saya punya brand baru nih, mau launching, bikin press release, taruh di media supaya orang pas baca media tahu, oh ada nih brand ini gitu. Kali aja ada kepentingannya di sana, jadi bisa saling menguntungkan lah seperti itu. Jadi dia untuk membangun kesadaran merek, udah pasti brand awareness, kasih gambaran aktivitasnya tuh apa di dalam isi press release-nya. Terus, yang paling utama itu kalau press release kita buat itu untuk nyampe ke media sebenarnya. Dapat liputan pers lah, itu kayak udah kebanggaan aja. Apalagi kalau media-media besar yang ngeliput media-media nasional, itu pasti seneng banget kan kalau berita kita tuh nyampe ke sana gitu. Karena udah pasti pembacanya itu akan banyak. Terus juga meningkatkan trust dan reputasi. Udah pasti press release itu dibikin dan akan ada di Google selamanya itu bikin orang-orang kalau nyari kita, oh saya mau cari tentang brand makanan misalnya kan. Saya mie gacoan gitu. Terus dia lihat di apa, mie gacoan gitu. Mereka lihat, berita-beritanya. Kalau beritanya lebih banyak positif itu akan sangat, bagus juga kan untuk si brand ini gitu. Juga goals-nya itu dari press release ini bisa ngebangun hubungan sama media juga. Jadi kalau misalnya kita sekali nampilin press release, brand kita diketahui, siapa tahu di kemudian hari justru media yang datang ke kita. Itu karena ketika satu brand itu punya value tertentu, justru tuh kita nggak nyari media, tapi media yang ngejar kita. Contoh artis deh, yang lagi terkenal ya. Kan nggak ada artis yang undang media, tapi media-media yang ngejar mereka gitu, mau cari berita tentang mereka karena value-nya tinggi. Juga sebetulnya untuk brand atau untuk perusahaan itu mereka juga menyelipkan, sedikit promosi ya. Jadi kayak inisiatif pemasaran sama penjualan itu dalam si press release. Misalnya mereka kasih tahu nih, "Kita ada produk baru loh, produknya tuh begini gini gini," gitu. Jadi orang itu kalau sesuai sama mereka kan mereka tertarik cari tahu dan nanti check out, ujung-ujungnya sih ke sana. Dan juga sebenarnya press release ini menyampaikan, pesan tertentu ya, kayak misalnya tentang contohnya kayak klarifikasi atau misalnya banyak hal gitu. Jadi press release itu nggak serta-merta cuma buat brand atau cuma buat satu instansi, tapi untuk berbagai kasus juga bisa dilakukan. Next, Kak. Nah, jadi kayak kita nentuin juga nih distribusi yang tepat. Jadi kalau bisa sih semaksimal mungkin kita tentuin, misalnya kita mau meluncurin produk laptop ya, berarti kita cari niche-nya. Niche itu artinya, sesuatu hal yang spesifik. Berarti media-media yang kita sasar tuh media teknologi kan yang lebih cocok. Ke situ dulu tuh yang spesifiknya teknologi, baru nanti ke yang general. Itu sebetulnya yang, kalau kita mau mikirin, cara distribusi yang tepat ya seperti itu. Karena kalau kita udah langsung tuju ke media teknologi, ya udah pasti orang-orang yang teknologi entusias nih yang baca, kayak gitu kan. Jadi penentuan distribusi itu juga penting, kayak gitu. Next, Kak. Ini contohnya ya yang ada di Free Times kan mereka itu, kita posting-posting, press release di sini dan nanti tayang di media. Jadi salah satu apa, keinginan kita ketika kita membuat satu press release yang baik itu distribusinya tepat dan sampai ke sasaran yang kita mau. Ya, boleh next, Kak. Nah itu aja kurang lebihnya presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada yang ingin kasih pertanyaan atau feedback, boleh sekarang juga aku balikin ke Kak Febri. Thank you so much Mbak Lisa. Wow, sangat insightful ya. Jadi Ya. bahkan aku sendiri sampai bingung nih mau nanya apa ya kira-kira.
Detailnya banget. Mungkin teman-teman lain dulu kali ya, kalau ada yang mau bertanya, mau mau apa ya, mau sharing mungkin boleh banget ya Mbak Lisa ya? Iya, sharing aja. Study case aku seneng kok denger-denger study case. Oke. Terus juga Ya ya, silahkan. teman-teman ya, teman-teman juga kalau mau baca-baca nih di venuslife.id tuh kita sering kasih study case juga tuh dari brand-brand tentang banyak hal gitu. Dan salah satunya ada press release juga kayak gitu. Boleh tanya aja langsung sekarang. Di website atau di Instagram nih Mbak Lisa? Apa tuh? Informasinya tadi yang tentang study case. Oh, itu di Instagram sama TikTok-nya venuslife.id. Oke, mungkin boleh langsung di-follow juga ya teman-teman di sini supaya Mau kepo makin ya, update. ketik Iya, nih. benar. Makin up to date nih tentang dunia PR gitu ya. Oke. Mbak Lisa sendiri tadi kayaknya mention ya mengenai perbedaan tradisional PR sama digital PR. Kalau Mbak Lisa sendiri melihatnya sekarang seperti apa tuh? Kalau yang aku lihat sekarang itu semua yang go digital itu udah pasti gimana caranya supaya viral. Kalau yang aku tangkap ya Oh, kan? benar-benar. Jadi klarifikasi itu kan sebuah press release awalnya ya. Jadi sebuah press release dijadiin press conference jadi klarifikasi gimana caranya ini tuh bisa narik atensi orang-orang supaya ngelihatnya ke sana gitu. Jadi tujuan kita nih sebagai seorang digital marketer sekaligus PR agency nih, kita membuat sesuatu itu booming, banyak yang nonton, view-nya tinggi, engagement-nya juga besar gitu. Jadi tujuan kita tuh ke sana dan tidak juga melupakan esensi kayak gitu. Oke, bagaimana cara merelatekan dengan SEO-nya sendiri? Biasanya tuh kita menggunakan kata kunci yang udah kita tuju sih, Kak. Jadi itu yang utama, kita tentuin dulu kata kuncinya apa. Kayak tadi aku kasih contoh misalnya produk skincare ya. Saya ngerilis foundation terbaik 2023 gitu. Jadi orang tuh cari juga foundation cewek terbaik 2023. Nanti ada tuh press release kita di media-media biasa. Brand ini meluncurkan apa. Kali aja orang tertarik, cocok mau coba. Itu kan salah satu goals-nya itu. Oke, ini jadi aku yang nanya nih, jadi aku yang kepo nih, gak apa-apa ya. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanya boleh langsung loh, raise hand atau mau komen juga boleh ya Mbak Lisa ya. Oke, Mbak Lisa menghilang. Oh, kembali. Iya, iya. Boleh, boleh. Oke, nah kalau Mbak Lisa sendiri, tadi kan salah satu caranya harus riset dulu nih tentang keywords ya. Ada nggak sih tips dan triksnya nih gimana cara cari keyword supaya keep on the trend gitu, supaya tetap kita mau mempublish tentang sesuatu tapi tetap mengikuti tren gitu. Oke, biasanya sih sebelum kita riset kata kunci tuh kita baca-baca dulu sih trennya tuh apa. Misalnya kita mau ngeluncurin produk fashion gitu kan. Nah, kita biasanya tuh pakai tools juga sih. Kayak apa ya namanya Google Trends ataupun Uber Suggest. Kita bisa pakai tools-tools kayak gitu kita cari gitu. Jadi kita memang cari tahu dulu nih, habis itu kita tentuin baru, oh keyword-nya ini gitu. Oh ini ternyata pencariannya banyak loh. Aku sih biasanya kalau di tempatku itu kita pakai Uber saja sih gitu untuk lihat kira-kira berapa orang sih yang nyari keyword ini gitu. Kita cari yang paling banyak dicari orang aja. Biasanya kita bikin dalam satu artikel press release itu 2 keyword aja. Keyword utama yang general, yang kedua keyword yang spesifik banget gitu. Gitu Oke. sih. Terus bagaimana tuh Mbak cara untuk sudah ketemu nih keywords-nya ya kan, udah ketemu, terus gimana ya cara bikin press release-nya supaya terlihat natural dengan menggunakan keywords-keywords itu? Oke, jadi sebetulnya tuh kita bisa, ini masalah gaya bahasa aja berarti. Kita pinter-pinter kita untuk ngolah kalimatnya supaya itu nggak terkesan kita nambelin si keyword ini di beberapa kalimat. Biasanya sih kalau dariku pribadi, kita ngulang tuh sekitar 2 sampai 3, tapi kita buat natural. Jadi jangan sampai nih ini jadi kayak kaku atau kayak jadi robot gitu artikelnya. Jadi kita akan baca lagi, terus oh ini udah enak dibaca. Tapi tetap si keyword itu tetap kita harus adain. Karena Hmm. dari situlah orang bisa menemukan kita dengan pencarian Google kayak gitu.
Oke, jadi kalau mungkin boleh disimpulkan, yang jelas press release itu harus mengikuti aturan press release-nya tersendiri ya. Jadi tadi ada judul, body text yang eye catching segala macam, terus jangan lupa riset dan masukkan hasil riset keywords tersebut ke dalam press release tapi versi natural ya. Jadi nggak kelihatan banget nih kalau nyari organik tapi versi kasar gitu kali ya Mbak Lisa. Bener nggak? Iya, betul banget. Ini ada yang nanya nih Kak nih, dari Diana. Sebagai seorang staf marketing dari brand, apakah diperbolehkan membuat isi di dalam press release terhadap kalimat promosi? Lalu apa perbedaan press release? Ini aku menarik nih. Jadi sebenarnya boleh nggak sih kita masukin promosi? Sebetulnya kalau dari sisi saya bisa ngelihat dari sisi PR dan media karena saya pernah di PR, pernah di media. Jadi gimana caranya ngelolosin nih supaya sebenarnya bisa. Tapi kita harus benar-benar pintar ngolah kalimatnya. Jadi seperti aku bilang, kamu kayak bercerita aja. Misalnya kita ngeluarin satu produk, contoh ya, skincare. Nah, ini mengandung bahan ini loh, dan sudah teruji ini, bahwa skincare kita tuh sudah diuji. Jadi kalau ada bobot value beritanya, di mana orang dapat ilmu pengetahuan di sana, itu sebetulnya nggak masalah. Dan kalau bisa bahkan jadikan brand kamu tuh study case aja. Misalnya tips cara supaya agar ketiak tidak hitam gitu. Study case brand apa? Itu salah satu tips dariku supaya lolos masuk ke media gitu. Terus yang kedua, apa bedanya press release dan advertorial? Kalau press release itu berita, advertorial itu berita yang mengandung promosi. Nah, di sini kalau dariku pribadi bisa dua jalur kalau misalnya ada klien yang mau masuk. Jalur pertama ya press release, berarti harus supernatural. Kalau lewat jalur press release, masuk berita, udah pasti kita udah nggak bisa ngapa-ngapain di sana. Jadi tergantung media maunya seperti apa. Mau diedit jauh, kadang-kadang dieditnya sampai 50% beda. Itu udah jadi kebijakan redaksi. Kita udah nggak punya hak apapun gitu di sana. Itu hak prerogatifnya mereka, istilahnya seperti itu. Tapi kalau advertorial, karena kita beriklan di sana, kita jadi bebas, kita mau nulis apa aja, nanti dipublish sama media, tapi akan ada tulisan advertorial. Bedanya itu. Kira-kira terjawab nggak? Menarik sekali. Mbak Dina mungkin terjawabkah Mbak Dina? Dan juga kalau advertorial itu biasanya kita benar-benar boleh promosi dan apa namanya ditaruh ada di kanalnya tersendiri kayak gitu. Tidak digabung ya berarti sama press release sendiri. Iya, biasanya sih nggak digabung. Maka dari itu sebetulnya brand-brand yang aku pegang itu biasanya mereka lebih pengennya organik. Tapi aku udah bilang dari awal, kalau kita mau organik, mau press release-nya yang biasa gitu, ini siap-siap ya akan diedit. Jadi aku bilang bisa jadi penyebutan nama brandnya cuma sekali atau apa. Tapi yang pasti sebelum dia tayangin biasanya dia kasih tahu kita kayak gitu. Oke. Jadi sebelum mereka publish, mereka akan get back lagi nih ke kita untuk konfirmasi. Karena kan tadi sempat ke-mention ya 50% dirubah nih press release-nya. Ada beberapa media yang mau get back lagi ke kita, kasih tahu perubahannya seperti ini. Ada yang memang mereka bilang kita publish sesuai kita ya, jadi ada yang ngasih tahu, ada yang enggak. Jadi nggak semua media sama gitu di itu. Yang mau ngasih tahu sih baik biasanya. Tapi itu juga mereka ngasih tahu doang, tapi enggak kita udah ya udahlah lewat aja gitu. Jadi tetap dinaikin seperti itu. Cuma notif doang biasanya. That's why kita harus cantumin informasi kita ya supaya mereka kalau misalnya mau get back ke kita bisa langsung hubungin, benar nggak sih Mbak? Iya. Oke. Kalau ada press release yang nggak nyantumin gimana tuh nanti menurut Mbak Lisa? Karena gini, media itu punya setiap hari kan saya pernah juga kerja di media ya. Jadi sehari itu bisa dapat 50 press release dalam satu hari. Nah, kita menyortir. Itu 50 tuh mungkin kalau media yang aku dulu masih sedikit ya, bisa jadi ratusan. Even kadang kalau media udah benar-benar besar itu ribuan. Mereka terima email itu setiap hari. Jadi salah satu sortirnya adalah mana yang paling valuable, itu yang utama. Nah, kenapa nyertain nomor itu wajib? Karena kalau udah valuable biasanya ditanya kebenarannya kan, di kontak lagi gitu. Kalau misalnya tadi pertanyaannya gimana kalau nggak ada kontak person? Kalau memang itu beritanya udah padat dan udah cukup untuk media naikin, mereka juga akan naikin aja gitu, nggak peduli itu ada kontak person atau enggak. Kayak gitu sih. Oke. Oke. Nah,
aku mau nanya lagi nih, kok jadi nggak apa-apa ya Mbak Lisa, aku Nggak yang apa, nanya? kita tektokan aja, yang lain kan denger, nanti yang lain kalau ada ide mungkin mereka baru nanya gitu, mungkin mereka juga masih awam, jadi mereka tapi Ya, teman-teman nggak apa-apa sambil nanya juga ya. Gimana, Kak? ada tips dan trik nggak gimana caranya supaya kita bisa, apa ya, smooth gitu ke media? Oke, tips and triknya itu yang pasti kalau dari saya pribadi ya, kalau ini langsung ke media misalnya, kalau langsung ke media tuh biasanya kita kayak perkenalan segala macam gitu, dan kita ini sih lebih kayak, eee, apa ya, ngobrol aja kayak sebagai teman gitu, kayak sebagai partner kerja lah kayak gitu. Itu kalau supaya juga mereka, merasa bahwa nggak cuma cuma pas ada kepentingan doang ke mereka gitu. Jadi at some point ya kalau misalnya kalian emang dekat sama media, ya kalian bisa, apa namanya, tahu bisa ulang tahun mereka kapan. Kadang sampai segitunya ya kalau kita di agency, tapi kalau maybe kalau brand ya, kalau memang, itu ya kalian keep in touch aja lah saran. Tapi kalau kalian pakai agency sebetulnya udah lebih aman sih, jadi kayak, "Nih saya mau naikin ini," ya udah pasti langsung dapet aja tanpa harus bikin koneksi hubungan sama media gitu. Biasanya sih gitu lebih cepet lah, gitu. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Ajeng, tapi sepertinya sama nih. Apakah ada tips, oh sorry, press release dari brand biasanya sulit masuk di media. Apakah ada tips Mbak Lisa untuk press release dengan case tersebut bisa lolos di media? Jadi kalau menurut saranku tuh kita harus masukin data dan fakta yang akurat dari satu hasil penelitian. Jadi contoh gini, kita mau nge-launching tentang brand apa ya, kira-kira yang lain deh, otomotif ya, misalnya otomotif, kita mau launching motor misalnya. Kita masukin juga informasi-informasinya, informasi si motor ini, info produk dan sejarahnya gitu, dan juga lebih kayak supaya lolos itu ada hasil penelitian terbaru tentang motor dengan tenaga seperti ini gitu. Jadi itu sangat tinggi value-nya gitu. Jadi pas media baca, ya orang-orang juga bakal penasaran nih sama ini gitu. Nanti dikutip lagi dikutip lagi. Jadi, yang pertama tuh memang dari isi beritanya itu harus berbobot banget. Yang kedua masukin hasil penelitian terbaru kalau ada. Karena jujur aja saya kan juga nge-supply hasil penelitian dokter-dokter gitu ke media ya. Jadi itu tuh yang justru banyak dicari atau diburu media gitu. Hasil-hasil penelitian kayak gitu. Jadi, nggak cuma serta-merta kita promosi, saya launching produk loh, produk saya ini, produk saya bagus," gitu, nggak ada yang mau dengar. Tapi kalau kalian bilang produk ini tuh, bisa bawa manfaat buat kalian tuh seperti ini, karena menurut penelitian ini begini begini begini, itu akan lebih didengar oleh media ataupun oleh pembaca. Karena isinya fakta ya, dan Yes, dan ada source pendukungnya dari akademisi. oke, wah menarik banget. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain atau kalau misalnya sudah clear, boleh minta reaction-nya kali ya Mbak Lisa supaya kita tahu nih apakah materi Iya. yang dipakai oke. Halo Kevin, boleh boleh tanya aja. Halo Mbak Lisa. Iya, halo. Ya, Mbak mau nanya, kalau misalnya bilang saya kan di perusahaan ini sering mengadakan pembagian CSR gitu ya, Corporate Social Responsibility gitu, dan itu kan kita pasti membuat press release gitu ya. Dan tentu di dalamnya juga sudah dilampirkan kutipan dari perwakilan perusahaan, which is direktur kita gitu. Cuman kan belum ada nih kutipan dari si penerima bantuan tersebut, yang mana itu kan kita ya walaupun udah tahu ya misalnya pasti mereka berterima kasih dan sebagainya, cuma apakah itu bisa juga kita mengarang dalam arti memasukkan itu langsung di press release-nya, karena kan kita baru mau membagikan nih dan itu sekalian kita publikasikan seperti itu. Itu sih yang ya karena kalau kalau ngelihat sih akhirnya at the end beritanya ada sih kutipan dari si penerimanya, tapi kan itu hasil dari wawancara si media tersebut gitu ya. Menambahkan dari press release yang kita berikan, gitu sih. Kalau dari saya sendiri, sebetulnya kalau kutipan orang lain itu, kata-katanya itu bisa kita bentuk sendiri, tapi kita izin dulu pakai nama dia, kalau memang kita mau pakai nama dia gitu kan. Yang penting kalau menurut saya sih, di sini ada jadi sebelum itu tampil di media, orang lain udah tahu dulu. Jadi nggak ada pertanyaan nanti takutnya dia baca, "Kok saya nggak ngomong kayak gini, ditulis kayak gini ya?" Tapi kalau merekanya sudah istilahnya udah approve,
tapi kata-katanya Mas sendiri yang bikin gitu. Itu nggak apa-apa gitu ya. Yang penting ada kesepahaman, orang itu tahu bakal di-publish sama orang itu udah oke gitu. Jadi konsen semuanya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang lain? Atau sudah cukup jelas? Boleh jempolnya nih. Kebetulan di Zoom bisa nih ngejempol-jempol. Oke, sebelum mengakhiri acara hari ini, terima kasih teman-teman semuanya. Tapi minta tolong juga ya untuk diisi, kita punya form link, ya nanti webinar ke depannya lebih baik, lebih sesuai sama yang rekan-rekan di sini mau, atau lebih bermanfaat tentunya. Tentu nanti kalau ada kesempatan lagi sama Mbak Lisa, kita bisa ngobrol lagi nih ya sama Mbak Lisa. Kebetulan Mbak Lisa sibuk sekali ya. Aduh. Harus di-booking jauh-jauh hari nih Mbak Lisa. Kalian juga bisa kalau emang mau nanya itu DM aja ke @venuslife.id. Di situ kita bisa jawab sih pertanyaan teman-teman seputar PR ataupun digital marketing. Menarik banget. Boleh juga sekalian di-follow Free Times. Ya boleh, itu berita banyak berita-berita menarik. Betul. Terutama Venus juga supply kan. Ya, betul. Terima kasih Venus Live. Oke, jadi sebelum mengakhiri, aku ketik di sini ya, freetimes.com. Untuk siapa tahu kalau rekan-rekan di sini ada yang kepo tentang Free Times atau tentang Venus, boleh banget nih. freetimes.com. Ya, di sini. Kebetulan di form, oh sorry, aku salah kirim. Nah, kebetulan banget nih, Free Times itu kita sekarang saat ini kita sudah bekerja sama lebih dari 1.000 media. Jadi rekan-rekan kalau mau kepoin tentang Free Times boleh banget. Dan juga di form link itu nanti rekan-rekan kalau misalnya ada pertanyaan yang belum bisa terjawab hari ini atau sekarang belum ada pertanyaan sih, tapi mungkin nanti tiba-tiba ya webinar udah selesai tapi baru ada pertanyaan, itu boleh banget melalui form link yang tadi di-share sama Mbak Tarisa. Di situ kami akan provide pertanyaan teman-teman ataupun kalau misalnya mau nanya ke Mbak Lisa lewat itu boleh juga, nanti saya akan sampaikan ke Mbak Lisa. Jadi minta tolong banget untuk diisi form link-nya, oke? Gitu. Jadi terima kasih banyak Mbak Lisa atas materinya hari ini. Kebetulan kita agak lewat sedikit ya dari harusnya 40 menit, jadi lebih saking serunya materinya kita hari ini. Oke, tadi ada beberapa teman-teman juga yang sudah angkat jempol, sudah oke. Jadi terima kasih banyak. Kami tutup webinar hari ini. Sampai ketemu di webinar sebelumnya dan terima kasih Mbak Lisa dan teman-teman semuanya. Selamat siang. Siang.